datangin satu persatu buat pelarisan, buat saya kerja. Dan saya juga dulu sering minum bir, minum mabok itu untuk hati. Saya kan sering terluka hati, jadi mencari alat pintas buat menghilangkan. Dulu itu begitu. Ya, dari situ saya setelah lama di pergumulan hati saya, hidup saya kok begini terus, tidak berubah-berubah begitu. Apa ini kutuk ya, atau Tuhan tidak sayang sama aku begitu? Kok selalu menderita begitu. Sampai cari dukun mana yang terhebat buat merubah hidupku. Dulu begitu saya sebelum mengenal Tuhan. Terus lama-kelamaan sampai berapa tahun, berpuluhan tahun saya berkumpul di perdukunan begitu. Terus akhirnya Tuhan itu mendengar keluhan hati saya diubahkan. Lewat waktu itu saya masih belum mengenal Tuhan juga. Ada mau minum sama temannya suami saya, berdua kan masih suka minum semua. Dari situ kan mau curhat sama teman, mau dendam gitu kan sama teman kerja. Karena waktu itu kehidupan saya terpuruk, jatuh, semuanya tidak berdaya. Pokoknya waktu itu sakit hati, kecewa, kepahitan, jadi satu mau curhat sama teman. Ya dari situlah teman itu kan seorang Kristen, dan dia memberitakan firman jangan dendam. Kalau orang mengenal Tuhan itu tidak boleh dendam, ya begitu. Saya masih ingat, jadi itu kayak ayat emas. Kalau orang tampar di kanan, kasih di kiri. Itu jangan kasih dia. Saat itu, aduh, kok bisa ya? Saya begitu di kanan. Dari itu saya semalam sampai besoknya itu berpikir, gimana ya caranya? Pada ini dendam membara kami berdua begitu. Karena saat itu jatuh, tidak ada punya apa, tidak ada yang menolong. Yang keterpurukan pokoknya, yang dulunya enak jadi keterpurukan kan sangat sakit hati. Dari situlah Tuhan membukakan jalan sampai saat ini semua anugerah Tuhan, pilihan Tuhan. Saya terima Yesus di tempat Kupang ini 2 tahun yang lalu. Akhirnya saya dipertemukan dengan seorang yang memberi pengajaran, ya. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, yang Injil kami berdua. Dia lagi mabuk, terima Yesusnya. Terus akhirnya setelah itu diperkenalkan dengan hamba Tuhan, terus dipertemukan dengan orang yang mengenal Tuhan. Akhirnya saya di-blow up, diajarin begini. Berarti selama ini saya yang anut itu salah. Karena yang dulu saya anut salah karena apa? Kalau di director itu apa? Iblis, istilahnya begitu. Saya terlalu percaya begitu. Karena banyak yang saya percaya itu gaib-gaib dulu itu ya. Setelah itu saya dipertemukan, saya berarti jalan ini salah ya yang dulu. Akhirnya saya di-blow up, di menerima Yesus. Sini saya ditantang. Maukah Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Saya mau, jadi saya ucapkan dengan mulut kalau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Saya yang telah mengutuskan saya. Terus waktu Ibu Rubina ini kan tadi ceritanya dia tentang pengalaman terima Yesus dalam hidupnya. Terus ceritakan, kenapa sih Ibu Rubina itu waktu sebelum mengalami pertobatan itu, kenapa sih mabuk-mabuk, kenapa gagal? Pertanyaannya kenapa sih Ibu Rubina itu terima Yesus dalam hidup itu sebelumnya itu kenapa? Ataukah mungkin ada yang masalah? Ya sebelumnya saya itu
kecewa dari dulu. Oke. Mengalami Gagal ya. kepahitan, gagal pernikahan, kecewa dengan saudara saya kok dibanding-bandingkan dengan saudara. Jadinya bergelut dari masa kecil juga kurang bahagia. Kok dari itu tuh susah memaafkan, saya sering susah memaafkan orang, susah mengampuni, dan saya selalu minder, takut dengan orang, takut sekali. Apalagi ngomong begini tidak berani dulu itu. Gemetar ya. Gemetar pasti itu. Pokoknya takut duluan gitu. Sudah gemetar duluan. Ya dari situlah hati saya mengenal Tuhan, diubahkan Tuhan, saya menjadi berani berbicara, berani mengasihi sesama yang memerlukan. Saya ini rasa kasihannya tinggi begitu. Terus saya juga dipulihkan dari rumah tangga dulu itu yang hancur, yang suka memukul, itu dipulihkan oleh Tuhan. Bukan dengan yang saya dulu kalau sakit hati itu cari ke dukun, tapi sekarang saya tidak, mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan itu memberi apa yang pada kita itu yang terbaik, bukan yang jahat itu tidak. Tapi saya percaya Tuhan itu memulihkan kehidupan saya dengan suami sehingga menjadikan saya mengenal Tuhan Yesus sampai hari ini. Haleluya. Terus waktu Ibu Bina mengenal, tadi kan dia mengenal berarti latar belakang hati yang hancur, gagal dengan gagal sehingga pergi ke dukun. Terus yang keduanya itu Ibu Bina ketika terima Yesus dalam hidup Ibu Bina. Apa yang Ibu Bina dapat ketika pertama-tama waktu mengenal terima Yesus dalam hidup? Saya menerima Tuhan Yesus dan saat itulah hati saya diruntuhkan keegoisan yang tadinya tidak bisa mengampuni seseorang yang pada waktu itu sampai di hati itu membara. Dan saya telah mengenal Tuhan itu memang beda, sangat indah, sangat luar biasa. Itu yang sangat membuat kecewa ini menghilang. Akhirnya saya, kalau aku itu saat itu kan masih belajar menyanyi puji Tuhan. Waktu saya kecewa, sakit hati dan saya memuji, kok tiba-tiba itu hilang, terasa di hati ini dingin sekali. Oh, kuasa Tuhan itu luar biasa buat saya. Setelah menerima kuasa tadi ya, firman kuasa dari Tuhan, Ibu Bina dipulihkan menjadi orang yang sabar, lemah lembut, tidak lagi yang namanya hidup yang lama ya, tapi sudah dibangun. Tetapi ini satu lagi yang ketiganya. Ibu Bina tadi kan sudah diterima, sudah menerima Tuhan dalam hidup Ibu Bina, berarti Ibu Bina sudah dibaptis, sudah diteguhkan pernikahan, sudah ikut semua ya, yang boleh dikatakan apa perintah Tuhan. Terus ada lagi nih yang paling serunya Ibu Bina ini ketika terima Yesus, ini baru 2 tahun ya dari latar belakang Muslim. Bahkan saya ingin bertanya tentang pelayanan Ibu Bina ketika ikut Tuhan, terus terima, kita mengenal dan memperkenalkan. Ini kelebihannya nih, setelah mengenal Yesus, dia dimuridkan, tapi dia sekarang ini dia memperkenalkan. Jadi bolehkah bersaksi tentang memperkenalkan di mana saja Ibu Bina memperkenalkan Tuhan? Saya memperkenalkan Tuhan yang baik, penuh kuasa pada tetangga, pada sekeliling kita, pada keluarga, kerabat, pada keluarga itu panas orangnya. Tapi waktu kami pulang Jawa, saya perkenalkan, saya kenal Tuhan Yesus itu sangat baik, penuh kuasa. Pokoknya saya cerita itu sesuai dengan firman, dia mendengarkan. Terus yang tadinya keadaan saya sama anak itu kurang enak, akhirnya dia bisa meminta maaf, memeluk saya. Saat itu dipulihkan juga keluargaku dari masalah-masalah yang dulu. Terus setelah itu saya memperkenalkan juga pada anak-anak sekolah minggu, saya mulai mengenalkan cinta kasih Tuhan lewat sekolah di sekolah minggu anak-anak itu. Ya.
lewat hubungan dengan kasih dengan orang tua. Aku ajarkan begitu sama anak-anak karena aku dulu juga masa kecil kurang bahagia. Jadi saya sangat peduli dengan anak-anak kecil yang kurang diperhatikan. Jadi saya mulai dari itu perhatian sama anak-anak semampuku lah, maksudnya begitu, ajarin yang baik-baik gitu. Oke, sedikit saya tambahkan, karena gini, waktu perjalanan hidup istri saya ini suami yang ketiga. Jadi setiap menikah dari mulai pacaran gagal dan gagal, menikah lagi waktu ajaran yang lama gagal, selalu ditipu, dianggap gimana, hidupnya selalu gagal terus dalam hubungan pernikahan. Tetapi waktu kami di jamaah Tuhan, istri saya ini tidak bisa mendoakan, dia memerintahkan saya untuk tobat, tetapi kami berdoa untuk diri kami masing-masing. Ibu binanya duluan berubah. Saya ini lagi pemabuk, yang namanya seorang pekerja. Waktu saya di bandara, saya itu banyak uang yang boleh dikenal di mana-mana begitu kan. Jadi saya itu habiskan uang saya itu dengan poya-poya yang namanya masa zaman dahulu. Tapi waktu istri saya bertobat, dia doakan saya, tetapi saya mulai mengenal bahwa. Tapi ada satu yang salut saya sama istri saya ini. Dia melayani anak-anak di lingkungan saya itu. Itu yang dilayani bukan satu anak, Bapak Ibu, 200 anak. Jadi bukan lagi melayani satu RT, tapi satu RW. Jadi di sana itu di tempat kami itu dibilang Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Kenapa? Kami tidak mengenalkan Tuhan bukan nama sebuah nama latar belakang gereja, tapi kami mengenalkan Tuhan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai mengasihi. Ibu Bina ini punya pelayanan, kalau anak-anak banyak punya kutuan, dia beli itu banyak-banyak obat kutu, dia bersihi anak-anak. Yang kudisan dia beli apotek, dia salurkan anak-anak. Sampai satu lingkungan itu kena sakit gatal-gatal, semuanya disembuhkan. Bukan yang menyembuhkan kami, tetapi salur itu berjarak. Kenapa? Hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Jadi di situ juga pelayanannya banyak sekali, juga tentang pelayanan tentang suku-suku orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi waktu kami di kampungnya di Jawa itu, di tempatnya makamnya Gus Dur, itu tempat asli sekali, penatik bilangkan gereja aja cuma 1 jam ibadah di sana dan tidak ada yang lain-lain begitu. Jadi ya, di daerah Tebu Ireng itu di Kediri, di sana itu kami itu waktu 1 bulan di sana. Jadi boleh dikatakan mau bilang Yesus saja begitu kita masih takut. Akhirnya kami melalui memberitakan Injil, istri saya bilang tentang karakter hidupnya, saya terima Yesus, dipulihkan. Itu tentang bagaimana merubah sikap hati. Jadi dia melayani dengan sikap hati aja, dengan sopan, setiap sama orang yang lemah diberikan kekuatan. Hanya itu aja yang bisa diberikan. Dia tidak pernah buka ayat, dia nggak pernah buka ayat, hanya mendoakan saja. Tapi puji Tuhan, keluarga kami yang di Jawa itu orang-orang yang fanatik, 50% kita layani itu sudah menerima Yesus dalam hidup. Jadi itulah luar biasanya yang dari Tuhan itu. Jadi kami bertumbuhnya itu dibuat sebuah namanya komunitas. Setelah pulang gereja ada namanya kelompok sel. Jadi Bapak Ibu, ini pengalaman saya hanya berbagi yang apa yang kami dapat.